Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Jamaah taklim Masjid LK Jodegaran dan Papa Permisa yang dirahmati oleh Allah. Hari ini adalah hari yang ke-17 di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Dan sebagaimana kebiasaan masyarakat Indonesia, malam 17 adalah malam di mana kita memperingati Nuzulul Quran. Di mana sebagaimana kita ketahui, pengetahuan tentang Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara langsung, dan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nuzulul Quran yang kemudian diperingati dengan berbagai model bentuk cara memperingati Nuzulul Quran, maka pada sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa hikmah Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia, untuk mengetahui bagaimana Quran itu diturunkan, maka dari sisi sirah Nabi atau sejarah Rasulullah, hikmah daripada diturunkan cara berangsur-angsur itu yang pertama adalah meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Pada masa dakwah Rasulullah di Mekah pada awal Islam dikembangkan oleh Rasulullah, maka banyak tantangan dari masyarakat Mekah, baik celaan, cemoohan, siksaan, bahkan ancaman pembunuhan untuk Rasulullah. Sehingga wahyu yang turun secara bertahap dari waktu-waktu ini menguatkan hati Rasulullah dalam menjalankan dakwah yang sangat sulit dan penuh tantangan itu. Kemudian yang kedua, justru tantangan ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah. Karena orang-orang musyrik yang berada dalam kesesatan tidak henti-hentinya untuk melemahkan kaum muslimin. Mereka sering mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh dengan maksud melemahkan kaum muslimin. Pada saat itulah kaum muslimin ditolong oleh Allah dengan jawaban langsung melalui wahyu yang diturunkan pada Rasulullah. Bahkan pada peristiwa saat itu banyak juga Allah lewat wahyunya menantang orang kafir untuk menandingi bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Dan ternyata mereka tidak bisa membuktikan membuat sesuatu sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, kemudian sebagai hikmah yang ketiga, dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ini, maka hal tersebut memudahkan dalam menghafal dan memahami isi Al-Quran itu. Bagaimana tidak bisa memudahkan dalam menghafal dan memahami? Karena Al-Quran turun sering dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu, yang kemudian diistilahkan dengan asbabun nuzul. Sehingga langsung wahyu Al-Quran yang turun itu bisa diketahui makna dan maksud kenapa Allah berfirman.
Yang keempat adalah Al-Quran ini sangat relevan dengan pentahapan hukum serta aplikasinya. Sayyid Qutb menyebut bahwa para sahabat di zaman Rasulullah itu dengan sebutan Jailul Quranul Farid, yang artinya generasi Quran yang unik. Di antara hal yang membedakan mereka dari generasi lainnya adalah sikap mereka terhadap Al-Quran. Begitu ayat turun memerintahkan sesuatu, maka para sahabat Rasul waktu itu langsung mengerjakannya. Interaksi mereka dengan Al-Quran bagikan para prajurit yang mendengarkan instruksi dari komandannya, sehingga langsung mengerjakannya, karena memang waktu itu mendapatkan wahyu dari Allah lewat Rasulullah, dan mereka langsung bisa mendengarkannya. Di antara hal yang memudahkan bersegeranya sahabat menjalankan perintah Allah adalah karena Quran turun secara bertahap ini. Contoh, perubahan terhadap kebiasaan atau budaya yang mengakar di masyarakat melalui pentahapan hukum yang memungkinkan dilakukan karena turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Misalnya tentang khamr. Pertama, Al-Quran menyebut khamr itu madharatnya lebih besar dari manfaatnya. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian berikutnya Al-Quran melarang orang yang mabuk dari sholat. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 43. Kemudian baru yang ketiga, Quran secara tegas mengharamkan khamr dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan ayat 91. Sehingga Al-Quran memang diturunkan secara berangsur-angsur, itu bisa menguatkan pemahaman isi Al-Quran itu sendiri. Sebagai hikmah yang kelima, yakni menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Karena Al-Quran yang diturunkan dalam kurang 22 tahun, menjadi rangkaian yang sangat cermat dan penuh makna. Indah dan fasih gaya bahasanya. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan untaian mutiara. Sehingga apabila Al-Quran dibaca, maka hati akan menjadi tenang. Bahkan Al-Quran juga disebut sebagai obat bagi manusia. Jamaah yang berbahagia, dengan kita mengetahui Al-Quran, maka Imam Ghazali menyebutkan bahwa umat Islam itu akan terpancar nur Qur'ani. Artinya apa? Artinya di dalam diri Muslim itu, maka akan terbaca adanya Al-Quran yang ada di dalam dirinya. Untuk itu, sebagai penghujung pada kajian sore ini, saya ingat akan materi yang disampaikan oleh Ustadz Hanan At-Taqi, Ustadz muda milenial yang saat ini sedang banyak membuat kajian-kajian lewat online, bahwa Ustadz Hanan At-Taqi mengingatkan bagaimana caranya kita menilai Al-Quran di dalam diri kita ini betul-betul sudah melekat pada diri kita atau belum. Contoh dalam bulan Ramadan ini, kita sampai hari ke-17 ini, apakah kita masih semangat untuk mengisi Ramadan ini dengan rangkaian ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, atau justru kita sudah merasa mulai enggan menjalankan ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan? Atau lebih jauh lagi, apakah perintah-perintah Al-Quran yang tercermin dalam kehidupan harian, contoh sholat,
Sholat itu sudah menjadikan kita menjadi lebih dekat pada Allah, atau justru kita merasa bahwa sholat itu membebani kita. Misalnya sholat taraweh. Apakah ada suara hati kecil? Taraweh itu hanya sholat sunat sehingga sudah punya keinginan sholat taraweh itu tidak dilakukan hanya karena perut yang kenyang kebanyakan berbuka. Atau kita mengoptimalkan sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Atau kita masih enggan menambah dengan sholat sunnah. Padahal Rasulullah dalam hadis yang menyebut bahwa sholat sunnah itu merupakan penyempurna dari sholat wajib. Sehingga besok digambarkan apabila kita di yaumul hisab, kita dinilai sholat wajib kita. Kemudian dari sholat wajib itu ternyata banyak kekurangan. Maka malaikat kemudian melihat catatan sholat sunnah kita. Apakah sholat sunnah kita baik atau tidak. Kalau sholat sunnah kita baik, itu bisa menambal beberapa kekurangan sholat wajib kita. Kemudian Allah juga hubungan kita dengan manusia ini digambarkan oleh Rasulullah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Sehingga hubungan dengan Allah bukan hanya untuk jaminan di dunia, tapi jaminan kita di akhirat. Karena apa? Karena hubungan kita dengan manusia merupakan amalan yang akan menjadi pintu pahala bagi kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya hubungan kita dengan orang lain itu akan menjadikan kita menjadi makhluk yang terbaik. Dan makhluk yang terbaik adalah makhluk yang memang digolongkan oleh Allah dalam golongan orang yang takwa, yang nantinya akan dijamin untuk dimasukkan ke surga. Insya Allah apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.